Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video ini, yang akan saya bahas di video kali ini adalah bahaya kipas angin pada bayi. Untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa nonton videonya sampai habis, karena akan ada informasi di awal video, pertengahan, bahkan di akhir video. Selamat menonton! Bayi yang baru lahir belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya seperti orang dewasa. Suhu ruangan yang terlalu dingin atau bahkan terlalu panas itu bisa memberikan dampak pada bayi. Untuk kenyamanan bayi, biasanya orang tua memasang kipas angin agar bayinya tidak kepanasan. Sebenarnya penggunaan kipas angin itu tidak dilarang, moms. Kipas angin dibolehkan, tapi harus memperhatikan beberapa hal. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan kipas angin pada bayi? Yang pertama itu atur suhu ruangan. Sebaiknya penggunaan kipas angin itu tidak diarahkan langsung kepada bayi, tetapi hanya dipantulkan. Dan kecepatannya itu juga tidak boleh full atau tidak boleh terlalu kencang. Saya juga biasa melihat ibu itu anaknya diayun. Ayunannya di sini, kipasnya di sini. Jadi kipas dengan ayunannya itu berhadapan langsung sehingga anginnya kontak langsung ke bayi. Nah, itu yang harus dihindari, moms. Mungkin ada moms yang bertanya, kenapa anginnya tidak boleh langsung kena ke bayi? Nanti akan saya bahas di penjelasan saya selanjutnya. Jadi kita bahas dulu tentang hal apa sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan kipas angin pada bayi. Nah, yang pertama tadi itu anginnya jangan terlalu kencang, kemudian jangan mengarahkan kipas angin langsung ke bayi. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan. Sebaiknya membersihkan kipas angin itu jangan menunggu setiap bulan atau setiap 2 bulan, karena kita tidak tahu jumlah debu yang menempel di kipas angin itu selama seminggu berapa banyak, selama 2 minggu berapa banyak. Kita tidak tahu yang seperti itu, sehingga kalau misalnya moms melihat bahwa kipas angin itu sudah ada debunya, sebaiknya langsung dibersihkan. Tidak perlu menunggu 1 atau 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Jadi setiap moms melihat ada debu, sebaiknya langsung dibersihkan. Kemudian kita akan bahas apa sih dampak penggunaan kipas angin pada bayi. Ada beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila penggunaan kipas angin pada bayi itu tidak benar atau penggunaannya itu secara langsung kepada bayi, tidak dipantulkan. Apa saja itu? Akibat yang akan ditimbulkan yang pertama itu adalah terjadinya dehidrasi. Ketika kipas dihadapkan langsung kepada bayi, itu akan menyebabkan bayi kekurangan cadangan air. Karena kurangnya cadangan air sehingga menyebabkan bayi itu akan mengalami dehidrasi dan kulit bayi itu akan menjadi kering. Kenapa? Karena cadangan air itu berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Itulah kenapa biasanya bayi, coba moms perhatikan apabila moms menggunakan kipas angin untuk bayi moms di rumah, bayi itu selalu ingin menyusu karena dia merasa kehausan, bayi mengalami dehidrasi karena penggunaan kipas angin yang langsung ke bayi. Akibat yang kedua adalah terjadinya masalah otot. Penggunaan kipas akan menyebabkan otot menjadi kaku dan bayi beresiko terkena nyeri otot. Karena suhu tubuh bayi yang dingin beresiko menyebabkan penurunan produksi pelumas cairan otot serta bagian sendi. Jadi bukan hanya orang tua saja yang bisa mengalami nyeri otot, tapi bayi juga bisa mengalaminya karena penggunaan kipas angin. Akibat yang ketiga adalah terjadinya infeksi saluran pernafasan. Debu atau kotoran yang menempel di kipas angin itu akan mudah terbawa oleh angin dan bisa saja terhirup oleh bayi. Sehingga debu yang masuk ke saluran pernafasan bayi bisa menyebabkan bayi mengalami infeksi saluran pernafasan.
Akibat yang keempat adalah sinusitis. Apa itu sinusitis? Jadi Moms, sinusitis itu adalah peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Udara yang dihasilkan oleh kipas angin akan menyebabkan suhu udara dingin, dan kondisi ini menyebabkan selaput lendir dalam hidung itu kering. Jika selaput lendir itu kering, maka produksi lendir itu akan bertambah atau semakin banyak. Sementara produksi lendir yang berlebih itu akan berbahaya bagi bayi karena dapat mengganggu pernafasan bayi. Sehingga hal itulah nantinya yang akan menyebabkan terjadinya sinusitis pada bayi. Dan hal ini tidak boleh dianggap remeh ya Moms. Akibat yang kelima adalah hipotermi. Mungkin Moms sudah mendengar kata hipotermi. Kalau belum mendengarnya, saya akan menjelaskan bahwa hipotermi itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya penurunan suhu tubuh pada bayi. Penurunan suhu tubuh itu di bawah suhu normal bayi. Jadi hipotermi itu adalah suatu keadaan di mana bayi itu kedinginan. Jadi suhu tubuh bayi itu akan dingin di bawah 36,5 derajat. Jadi di bawah itu bayi bisa mengalami hipotermi. Itu bisa disebabkan karena penggunaan kipas angin secara terus-menerus yang anginnya itu langsung ke bayi. Jadi sebaiknya Moms untuk penggunaan kipas angin harus diperhatikan kebersihannya, kemudian arahnya kemana. Jadi sebaiknya penggunaannya itu dipantulkan dan jangan langsung kena ke bayi ya Moms, karena ada banyak dampak yang ditimbulkan apabila penggunaan kipas angin itu langsung kena ke bayi. Jadi sayangi baby Moms, dan untuk Moms yang biasanya menggunakan kipas angin langsung ke bayinya, sebaiknya Moms bisa ubah dari sekarang atau memulai dengan cara yang saya jelaskan tadi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada baby Moms. Bagaimana Moms? Apakah penjelasan saya sudah dimengerti? Semoga video kali ini tentang penggunaan kipas angin ini Semoga video tentang penggunaan kipas angin ini bisa bermanfaat. Untuk Moms yang ingin merekomendasikan pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, Moms bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.